Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strap, hold up. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kiri Anise. Saya merupakan mahasiswa aktif Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 2214201100. Implementasi pendidikan kesehatan klien. Pengertian pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan merupakan suatu bentuk tindakan mandiri keperawatan untuk membantu klien baik individu, kelompok maupun masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatannya melalui kegiatan pembelajaran yang di dalamnya perawat sebagai perawat pendidik. Tujuan pendidikan kesehatan. Tujuan pendidikan kesehatan yaitu terjadi perubahan sikap dan tingkah laku individu, keluarga, kelompok khusus, dan masyarakat dalam membina serta memelihara perilaku hidup sehat, serta berperan aktif dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Ruang lingkup pendidikan kesehatan. Dimensi sasaran yang terdiri dari pendidikan kesehatan individual dengan sasaran individu, pendidikan kesehatan kelompok dengan sasaran kelompok, serta pendidikan kesehatan masyarakat dengan sasaran masyarakat luas. Dimensi tempat pelaksanaannya, yang pertama pendidikan kesehatan di sekolah dengan sasaran murid, yang kedua pendidikan kesehatan di rumah sakit atau puskesmas dengan sasaran pasien atau keluarga pasien, dan yang ketiga pendidikan kesehatan di tempat kerja dengan sasaran buruh atau karyawan yang bersangkutan. Selanjutnya, dimensi tingkat pelayanan kesehatan meliputi promosi kesehatan, perlindungan khusus, diagnosis dini dan pengobatan segera, pembatasan kecacatan, dan rehabilitasi. Konsep manajemen pembelajaran dalam strategi pendidikan kesehatan meliputi penilaian, pelaksanaan, tindak lanjut, serta perencanaan. Metode pembelajaran dalam pendidikan kesehatan meliputi yang pertama metode pendidikan individu. Metode ini bersifat individual, digunakan untuk membina perilaku atau membina seseorang yang mulai tertarik untuk melakukan sesuatu perubahan perilaku. Bentuk pendekatan ini antara lain bimbingan dan penyuluhan atau guidance and counseling, dan wawancara atau interview. Dan yang kedua, metode pendidikan kelompok. Metode ini tergantung dari besar sasaran kelompok serta pendidikan formal dari sasaran. Metode ini terbagi atas 2 bagian, yaitu kelompok besar dan kelompok kecil. Masing-masing memiliki jumlah sasaran atau peserta penyuluhan yang berbeda, sehingga metode yang digunakan juga berbeda. Dan yang ketiga, metode pendidikan massa. Metode ini menyampaikan pesan kesehatan yang bertujuan untuk masyarakat umum. Pada umumnya, pendekatan ini tidak langsung, biasanya menggunakan media massa. Beberapa contoh metode ini antara lain, yang pertama ceramah umum, yang kedua pidato atau diskusi melalui media elektronik, yang ketiga simulasi, yang keempat artikel atau tulisan yang terdapat dalam majalah atau koran tentang kesehatan, dan yang terakhir billboard yang dipasang di pinggir jalan, spanduk, poster, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pendidikan kesehatan meliputi yang pertama faktor materi, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor instrumen, dan yang terakhir faktor kondisi individu.